pertama, virus itu hampir ini jadi gambaran untuk bagaimana virus berinteraksi dengan inang ya. Kurang lebih untuk semua virus seperti ini. Jadi pasti ada yang namanya proses penempelan dengan reseptor inang. Jadi bisa dilihat di situ ada virion ya, satu virion virus influenza. Nah, di situ bisa dilihat ada seperti kaki ya yang keluar ya di bagian permukaannya. Nah, protein-protein yang keluar tersebutlah yang akan berinteraksi dengan protein di permukaan sel inang yang kemudian akan menyebabkan virus tersebut dapat masuk ke dalam sel inang. Gitu. Nanti bagian membran sel inangnya ini akan melekuk dan membungkus si virusnya ini. Nah, jadi tahapan pertama, lalu tahap selanjutnya virus yang sudah masuk ke dalam sel. Nah, karena kita menggunakan virus influenza yang merupakan virus yang menyerang sel eukariot, maka dia di sini juga akan berinteraksi si virusnya ini dengan inti sel. Karena eukariot memiliki inti sel dan materi genetik sel eukariot itu ada di dalam inti selnya. Nah, jadi proses yang kedua ini, materi genetik virusnya itu akan masuk ke dalam inti sel. Begitu. Kalau misalnya di prokariot kan tidak perlu ya. Tidak ada inti sel soalnya. Nah, jadi untuk bisa mengakses, jadi di sini si virusnya ini dia itu membutuhkan mesin transkripsi. Jadi kan sebelumnya virus ini sudah membawa materi genetiknya ya. Nah, materi genetiknya ini dia perlu diekspresikan untuk mendapatkan protein virus. Nah, kalau untuk proses transkripsi di sel eukariot, dia hanya bisa berlangsung di dalam inti sel. Oleh karena itu, materi genetik dari virus ini harus bisa masuk ke dalam inti sel. Misalnya, RNA polimerasenya ada di dalam inti sel. Begitu. Jadi, si materi genetiknya ini harus masuk dulu ke dalam inti sel. Lalu tahap selanjutnya, virus yang sudah masuk ke dalam sel. Lalu setelah materi genetik virus masuk ke dalam inti sel, nah materi genetik tersebut itu dapat diekspresikan menjadi atau ditranskripsi ya oleh RNA polimerase yang ada di inti sel dan mendapatkan messenger RNA atau kita sebut mRNA. Begitu ya. Jadi nanti mRNA ini yang kemudian akan digunakan untuk proses nomor 4 yakni translasi. Lalu setelah materi genetik virus masuk ke dalam inti sel, nah jadi materi genetik ini tidak hanya ada satu, ada beberapa. Jadi misalnya gini, setiap virus kan pasti memiliki materi genetik. Nah, jadi untuk membuat virus baru berarti kita harus mereplikasi materi genetiknya sebagai bahan untuk membuat virus baru. Nah, jadi selain ditranskripsi, materi genetik ini juga secara paralel akan direplikasi. Nah, kalau di sini karena dia virus influenza, materi genetiknya adalah RNA. Jadi nanti ada proses replikasi RNA yang kemudian RNA-nya ini juga akan dibawa keluar dari inti sel, ya, begitu. Jadi tadi sebelumnya ada proses transkripsi untuk keperluan ekspresi gen, lalu di sini ada proses replikasi untuk pembuatan materi genetik virus baru. Nah, selanjutnya tadi kan dari proses transkripsi didapatkan mRNA. mRNA ini akan keluar dari inti sel untuk berinteraksi dengan ribosom yang sudah ada dari sel inangnya. Nah, nanti akan dibentuk suatu protein hasil ekspresi, hasil translasi, ya. Nah, protein-proteinnya ini yang akan digunakan sebagai untuk keperluan replikasi virusnya ini atau membentuk virus baru gitu. Jadi dia harus keluar dulu dari inti sel.
Nah, jadi beberapa protein hasil dari translasi ini itu ada yang digunakan untuk keperluan replikasi dari materi genetik virus. Misalnya gini, materi genetik virusnya adalah RNA. Nah, dia itu untuk mereplikasi RNA-nya itu, RNA virusnya ini, dia menggunakan enzim yang cuma ada dari virus ini. Jadi di sel inangnya belum ada. Nah, jadi materi genetiknya yang dibawa oleh virus ini dia sudah mengkode enzim tersebut gitu. Jadi nanti enzimnya ini ada yang masuk ke dalam inti sel untuk langsung digunakan gitu untuk keperluan replikasi DNA materi genetiknya. Kalau di kasus ini adalah RNA begitu. Jadi ada yang nanti masuk lagi hasil proteinnya itu ke dalam inti sel untuk digunakan proses replikasi. Nah, sebagian lagi ada yang misalnya kan tadi sebelumnya digunakan untuk replikasi, berarti kemungkinan RNA polimerase ya, karena kita harus membentuk RNA baru gitu kan. Nah, kalau misalnya protein lain nih, misalnya ada protein penyusun kapsidnya. Kalau protein penyusun kapsidnya itu akan ditransfer ke badan Golgi. Kenapa harus ditransfer ke badan Golgi? Untuk dibentuk agar menjadi sempurna. Bisa nanti kalau misalnya tidak dimasukkan ke badan Golgi, konformasi proteinnya itu tidak akan sempurna dan tidak akan membentuk suatu struktur 3 dimensi dari kapsidnya. Jadi kapsid kan tadi sebelumnya sudah dilihat kalau dia itu terdiri dari monomer-monomer, ya kan? Nah, jadi untuk membentuk si proteinnya agar sempurna, dia harus dimodifikasi dulu di organel badan Golgi. Gitu. Nah, biasanya untuk yang di badan Golgi ini adalah protein-protein yang akan berperan menjadi pembungkus virusnya. Gitu. Nah, lalu protein yang tadi sudah dibentuk ya dari proses modifikasi badan Golgi itu akan membentuk suatu struktur 3 dimensi, ya kan? Karena virus itu bentuknya tadi 3 dimensi, icosahedral misalnya tadi. Nah, nanti dia akan bergabung dengan RNA hasil replikasi. Jadi RNA hasil replikasinya itu ada yang keluar dari inti sel dan bergabung dengan kapsid hasil modifikasi di badan Golgi, membentuk suatu struktur bernama nukleokapsid. Gitu. Ya. Nah, jadi selain tadi materi genetik dan kapsidnya, ada juga enzim-enzim yang diperlukan tadi untuk misalnya RNA replikasi RNA. Nah, jadi bisa dilihat di situ di virusnya tuh ada bulat-bulatnya ya yang di dalam, yang di antara materi genetiknya. Nah, itu adalah enzim. Enzim tersebut sebenarnya yang berperan untuk replikasi RNA. Nah, ya kan? Nah, jadi misalnya gini, si virus ini ketika baru masuk, dia kan belum ada nih RNA polimerase yang harus menggunakan cetakan RNA. Itu belum ada. Jadi intinya belum ada protein yang bisa digunakan untuk replikasi materi genetik dia dari sel inang. Gitu. Jadi itu harus dari virusnya. Nah, jadi selain tadi digunakan untuk replikasi, jadi misalnya ada tadi kan di bagian proses 5A, itu kan ada yang masuk lagi tuh. Nah, ada juga yang nggak masuk, tapi dia bergabung untuk membentuk virus baru. Jadi dimasukin lagi ke dalam virus. Kita sebutnya packaging ya, gampangnya. Gitu. Oke, jadi tadi ada kapsid, ada juga enzim untuk replikasi materi genetiknya. Kalau di sini kasusnya untuk replikasi RNA, dan juga nanti dia akan membentuk suatu struktur envelope sih ini. Kalau di sini kasusnya envelope. Struktur envelope-nya lagi gitu. Jadi envelope-nya ini ada yang sudah berikatan dengan bagian membran sel inang.
gitu. Jadi ditransfer ke membran. Nanti bagian yang sudah ada protein envelope dari si influenza ini di bagian membran itu akan melekuk gitu dan menjadi virus baru. Nah, jadi setelah dia melekuk, semuanya itu ketika dan strukturnya sudah sempurna, komponennya sudah lengkap, materi genetiknya sudah lengkap, capsidnya sudah lengkap, envelope-nya sudah ada. Nah, baru akan terbentuk virus baru gitu. Nah, jadi kalau kita lihat semakin lama sel ini akan kehabisan sumber dayanya karena digunakan untuk membentuk virus baru. Kan misalnya dia si virus ini tuh dia semacam membajak sel ini, sistem yang ada di sel ini kayak ribosomnya gitu kan ya, terus RNA polimerasenya itu juga jadi semua bahan-bahan itu tuh diambil untuk keperluan virusnya sehingga selnya itu dapat kekurangan ya, terjadi kekurangan karena ribosom. Terus kayak kan masing-masing proses ini pasti membutuhkan energi ya, ATP. Nah, ATP-nya juga akan habis untuk memproduksi virus ini gitu. Nah, pada akhirnya sel ini juga akan mengalami kekurangan dan terjadi lisis atau mati selnya begitu. Nah, jadi kurang lebih ada ini ya gambar ilustrasinya bagaimana prosesnya gitu ya dari siklus virus ini. Nah, bisa dilihat juga kalau di animasinya ini nanti bagian materi genetik virus ada juga yang bisa terintegrasi ke materi genetik sel inang. Jadi misalnya DNA virusnya ini itu bisa masuk ke dalam kromosom inang. Itu ada ya, namanya integrasi materi genetik. Begitu. Nah, lalu ada yang namanya Bapak David Baltimore. Bapak David Baltimore ini dia membuat suatu sistem klasifikasi dari virus berdasarkan materi genetiknya. Begitu. Kan tadi di proses 3A dan 3B ya kan ya. Di situ ada proses ekspresi gen dan replikasi materi genetiknya. Nah, jadi replikasi materi genetiknya ini atau ekspresinya itu berbeda-beda masing-masing golongannya. Begitu. Kalau di sini kan kasusnya materi genetiknya adalah RNA. Nanti ada juga yang materi genetiknya DNA. Begitu. Ada yang DNA-nya cuma untai tunggal, ada yang RNA dan juga RNA-nya untai ganda. Ya, kebalikannya ya. Biasanya kalau DNA kan untai ganda. Kalau RNA untai tunggal. Nah, lalu ada Nah, jadi untuk klasifikasi Baltimore ini dia terdiri dari 7 golongan. Ya. Di sini ada golongan 1 sampai 7 berdasarkan 1. Dia itu materi genetik virionnya apa? Itu asam nukleernya RNA atau DNA atau DNA-nya itu untai tunggal atau untai ganda atau RNA untai tunggal atau untai ganda. Yang kedua, selain berdasarkan materi genetik virusnya, dia juga dibagi berdasarkan mekanisme ekspresi gennya. Gitu. Ada yang awalnya RNA diubah dulu jadi DNA, baru nanti dia diekspresikan lagi untuk mendapatkan messenger RNA, baru nanti ditranslasi menjadi protein. Misalnya ada yang seperti itu. Ada yang DNA untai tunggal diubah dulu menjadi DNA ya, yang grup 2 itu baru nanti dia diekspresikan, baru didapat mRNA gitu ya. Ada yang DNA diubah dulu jadi RNA, baru nanti RNA-nya ini diubah lagi menjadi DNA, baru menjadi mRNA, yaitu yang grup 7. Kok ribet ya? Ya begitulah.
selanjutnya kita akan bahas masing-masing golongannya. Jadi misalnya grup 1. Grup 1 ini materi genetik di virusnya itu adalah double stranded DNA. Double stranded berarti untai ganda, ya. Nah, untuk proses ekspresi gennya, si double stranded DNA ini nanti akan ditranskripsi mendapatkan RNA positif. Ya, jadi di sini ada double stranded tuh, ada yang DNA positif, ada yang negatif. Gitu. Jadi DNA positif ini tuh masing-masing komplement. Ya. Nah, itu untuk ekspresi gennya. Ini mirip seperti yang biasa, awalnya DNA terus ditranskripsi mendapatkan mRNA positif, lalu ditranslasi mRNA-nya lalu didapat protein. Itu ya, seperti pada umumnya. Lalu untuk proses replikasinya, cetakannya digunakannya. Jadi cetakan untuk membentuk materi genetik si virionnya ini itu adalah DNA kalau untuk grup 1. Nah, enzim yang digunakan untuk replikasi DNA adalah DNA polimerase. Gitu. Jadi DNA enzim yang membentuk DNA dengan cetakannya DNA gitu. Nanti kalau cetakannya beda, enzimnya beda lagi gitu. Jadi karena yang enzimnya ini bisa mengenali DNA atau RNA gitu. Oke, jadi itu adalah grup 1. Ya, replikasinya dia menggunakan cetakan DNA dengan enzimnya DNA polimerase. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Nah, lalu pada grup 2, kalau di grup 2 materi genetik yang ada di virionnya adalah single stranded DNA atau kita sebutnya ssDNA gitu. Ya, kalau untuk proses ekspresi gennya, pertama si single stranded DNA ini kita ubah dulu menjadi double stranded. Jadi ada 2 untai. Baru nanti dia akan ditranskripsi dan didapatkan mRNA lalu protein. Nah, untuk replikasinya, cetakannya yang digunakan adalah dari double stranded gitu. Jadi kalau untuk membentuk DNA positif, cetakannya menggunakan DNA negatif. Karena kan dia komplement ya. Kalau A nanti dia T, kalau misalnya dia G nanti C gitu loh. Ya. Jadi cetakannya yang digunakan adalah bagian negatif dari double stranded DNA. Nah, enzim yang digunakan tetap DNA polimerase karena dia membentuk DNA dengan cetakan awalnya DNA. Nah, selanjutnya ada yang namanya grup 3. Nah, di sini materi genetiknya adalah double stranded RNA. Nah, biasanya pada umumnya materi genetik makhluk hidup itu umumnya adalah double stranded DNA. Kalau kita bertemu dengan single stranded DNA atau double stranded RNA atau single stranded RNA itu hanya ada di virus gitu. Jadi pada umumnya semua makhluk hidup punyanya itu double stranded DNA. Nah, kalau di virus ada grup yang memiliki materi genetik double stranded RNA gitu ya, menarik. Nah, jadi untuk proses ekspresi gennya di RNA double stranded ini, dia bagian negatifnya ini akan semacam ditranskripsi untuk mendapatkan mRNA yang lebih banyak gitu. Jadi mRNA ini biasanya RNA positif. Jadi cetakannya kita menggunakan RNA negatif gitu. Nah, baru nanti akan didapatkan protein. Oke. Nah, untuk proses replikasinya, jadi awalnya itu cetakan yang digunakan berarti RNA kan ya, RNA double stranded. Nah, lalu enzim untuk yang berperan di proses replikasinya ini itu disebutnya RNA dependent, RNA polimerase. Coba kita pelajari dikit-dikit. RNA dependent berarti dia bergantung terhadap RNA atau menggunakan RNA sebagai cetakan, ya. Dan RNA polimerase berarti hasil yang dibentuk adalah RNA karena materi genetik yang ingin kita bentuk adalah RNA. Sedangkan cetakannya adalah RNA
Berarti kita sebutnya enzim RNA dependent RNA polimerase. Berbeda dengan DNA polimerase yang membentuk DNA menggunakan cetakan DNA. Gitu. Kalau DNA polimerase itu dengan kata lain disebut DNA dependent. Jadi cetakannya DNA polimerase. Ya, berarti DDDP, ya kan? DNA dependent DNA polimerase. Nah, kalau jadi DNA dependent DNA polimerase itu nama lainnya adalah DNA polimerase aja. Kita nggak pakai nama panjangnya gitu. Nah, kalau di sini kita mengenalnya dengan namanya RNA dependent RNA polimerase. Jadi RNA polimerase yang menggunakan cetakan RNA. Biasanya kan kalau RNA polimerase itu cetakannya DNA ya. Ya, gitu. Kalau RNA polimerase yang cetakannya itu bergantung terhadap DNA itu kita sebut RNA polimerase aja. Gitu, bukan RDRP, bukan RDRP, begitu ya. Jadi ada RNA dependent RNA polimerase, ada juga RNA dependent DNA polimerase, gitu. Jadi tergantung cetakannya. Jadi ada DNA juga, DNA dependent DNA polimerase itu untuk replikasi pada umumnya di seluruh organisme. Ada juga DNA dependent RNA polimerase itu untuk transkripsi pada umumnya. Jadi RNA polimerase yang cetakannya DNA. Ya, pusing sama seru kok, tapi agak-agak senam otak gitu. Ya. Jadi kalau di sini kita ada mengenali namanya enzim RDRP. Nah, lalu grup keempat nih. Dia mirip-mirip lah sama dengan grup 3 ya. Tapi bedanya dia materi genetik virionnya adalah single stranded. Gitu, single strandednya yang positif. Gitu. Kalau untuk grup 4 positif. Nanti ada grup 5 yang negatif. Nah, lalu untuk ekspresi gennya, karena dia RNA-nya udah positif, dia bisa bertindak langsung sebagai mRNA. Gitu. Jadi tanpa ada proses transkripsi lagi. Ya kan, kalau proses transkripsi kan berarti DNA menjadi RNA menggunakan enzim RNA polimerase atau DNA dependent RNA polimerase, tapi kita sebutnya RNA polimerase aja gitu ya. Nah, jadi untuk proses replikasinya si RNA positifnya ini dibentuk dulu RNA negatifnya gitu. RNA negatifnya ini pembentukannya tadi menggunakan RNA dependent RNA polimerase. Nah, jadi RNA negatif ini bisa digunakan sebagai cetakan untuk membuat materi genetik virion yang baru. Ya kan? Karena yang dibentuknya adalah RNA negatif. RNA negatif ketika dia direplikasi itu tuh akan menghasilkan RNA positif gitu. Jadi RNA negatifnya ini nanti sebagai cetakan untuk materi genetik virionnya. Nah, sama dengan mirip ya dengan yang grup 4, cuma dia RNA-nya negatif gitu. Nah, kalau dia ini materinya itu materi genetiknya adalah single RNA negatif. Lalu untuk proses ekspresi gennya, si RNA negatif ini diubah dulu menjadi RNA positif. Gitu. Karena tadi mRNA itu, messenger RNA itu semuanya adalah RNA positif. Gitu. Ya. Nah, sama untuk replikasinya juga menggunakan RNA dependent RNA polimerase. Berbeda ya dengan grup 4. Kalau grup 4 dia bisa langsung digunakan sebagai mRNA. Kalau grup 5 dia harus diubah dulu menjadi mRNA menggunakan RDRP. Gitu. Nanti mRNA-nya ini kan dia bentuknya positif. Ya kan? Berarti dia RNA positif. Bisa digunakan sebagai cetakan untuk amplifikasi RNA negatif yang merupakan materi genetik virionnya gitu. Jadi cetakan untuk bikin materi genetik virus grup 5 ini adalah RNA positif, kebalikan dari grup 4. Nah, selanjutnya ada
grup 6 gitu. Kalau grup 6 ini dia materi genetiknya sama ya dengan grup 4 RNA single stranded dan positif. Tapi dia melalui proses yang namanya reverse transcription. Jadi RNA-nya ini diubah dulu menjadi, bukan diubah, dibikin dulu DNA-nya gitu. Jadi kita bikin DNA dengan cetakan RNA. Biasanya kan sebelumnya kalau DNA polimerase DNA cetakannya DNA ya, kalau di grup 1 2, ya kan? Nah, nanti DNA-nya ini kan kalau misalnya hasil reverse transcription-nya itu berarti pasangan RNA dan DNA ya gitu. Nanti DNA-nya ini akan lepas dari RNA cetakannya dan membentuk pasangan DNA-nya. Jadi double stranded DNA, double DS DNA gitu. Jadi agak ribet ya. Jadi dari RNA nanti di reverse transcription baru nanti dapat DNA-nya, nanti DNA-nya ini akan dibentuk menjadi double stranded-nya. Nah, double stranded DNA-nya ini merupakan cetakan untuk mRNA yang kemudian akan ditranslasi dan didapatkan protein. Kompleks ya hidupnya. Nah, baru itu adalah si ekspresinya. Kalau replikasinya sama. Jadi replikasinya itu menggunakan si DNA, double stranded DNA-nya untuk mendapatkan RNA positifnya. Begitu. Oke. Nah, kalau di sini karena kita di virus ini tuh menggunakan cetakannya DNA dan menghasilkan RNA, maka dia menggunakan RNA polimerase. Begitu. Kalau sebelumnya tadi grup 1 2 kita pakainya DNA polimerase. Grup 3, 4 dan 5 menggunakan RNA dependent RNA polimerase atau kita sebut RD/RP. Nah, kalau grup 6 dan 7 juga nanti akan menggunakan akan menggunakan enzim yang membutuhkan cetakan RNA untuk membentuk DNA gitu. Itu disebutnya enzim reverse transkriptase gitu. Tadi kalau 1 2 DNA polimerase cukup, kalau 3 4 5 menggunakan RD/RP, kalau grup 6 dan 7 itu menggunakan reverse transkriptase. Gitu. Jadi dari RNA itu akan diubah menjadi DNA. Oke. Nah, tapi untuk mendapatkan mRNA tadi udah didapat DNA kan ya, hasil reverse transkripsi, disebutnya reverse transkripsi. Nah, lalu didapatkan DNA, nanti DNA-nya akan ditranskripsi untuk mendapatkan mRNA menggunakan enzim RNA polimerase. Jadi ada 2 enzim ya kalau di grup 6 dan 7 ini. Dia akan membentuk mRNA-nya ini menggunakan RNA polimerase gitu. Oke. Nah, kalau grup 7 dia prosesnya mirip dengan grup 6, tapi materi genetik awalnya adalah DNA. Double stranded. Gitu. Materi genetik awalnya adalah double stranded DNA. Gitu. Baru nanti dia akan ditranskripsi biasa ya, menjadikan RNA. Gitu. DNA itu menjadi RNA menggunakan enzim RNA polimerase. Nanti RNA-nya ini akan diubah lagi menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Nama prosesnya reverse transkripsi. Gitu. Oke. Nah, lalu kan udah didapat nih DNA-nya hasil reverse transkripsi. Nah, karena dia masih untai tunggal, dibuatlah untai pasangannya menggunakan enzim DNA polimerase. Jadi di grup 7 ini menggunakan 3-tiganya jenis enzim. Itu. Yang pertama, RNA polimerase dari DNA ke RNA. Yang kedua, dari RNA ke DNA menggunakan reverse transkripsi. Ya. Yang ketiga, menggunakan DNA polimerase. Begitu.
ya. Yang nggak dipakai apa di sini? RD-RP saja. Tiga-tiganya dipakai ya. Jadi ada 4 jenis enzim, ada RNA dependent RNA polimerase, ada RNA dependent DNA polimerase atau reverse transkriptase, ya kan? Ada juga DNA dependent DNA polimerase, kita sebutnya DNA polimerase saja. Ada yang DNA dependent RNA polimerase, kita sebut RNA polimerase saja. Begitu. Ya, jadi kompleks ya dan menarik sebenarnya untuk dipelajari. Nah, nanti dari masing-masing grup ini nanti ada contoh virusnya, ada yang patogen, ada yang tidak. Gitu. Jadi kalau grup 1-2 ini materi genetiknya DNA, tetapi dia tidak melibatkan reverse transkripsi ya, dan ataupun ADRP. Gitu, dia melibatkan DNA polimerase saja. Kalau grup 3, 4, dan 5, dia pasti melibatkan RDRP karena materi genetiknya adalah RNA. Kalau grup 6 dan 7, dia melibatkan enzim reverse transkriptase.
7 dia prosesnya. Nah, selanjutnya kan sebelum sudah mempelajari membahas tentang siklus hidup virus influenza, dimulai dari penempelan, terus dia masuk ke dalam sel, lalu masuk ke dalam inti sel, lalu dia melakukan ekspresi gen dan replikasi, baru nanti penyusunan virion ya, begitu. Nah, sekarang kita akan membahas secara umum gitu ya. Kalau itu kan tahapannya di dalam sel. Nah, di sini kita akan membahas secara umumnya. Jadi lebih besar ya cakupannya. Nah, kalau siklus secara umum virus itu ada yang namanya siklus litik. Ada litik cycle, ada yang siklus lisogeni. Itu atau lysogenic cycle. Nah, kalau siklus lisis dan siklus lisogeni ini ada perbedaannya. Yang pertama, kalau litik cycle dari namanya saja berarti akan menyebabkan selnya lisis. Ya. Kalau lisogeni tidak akan menyebabkan selnya lisis. Ya. Yang kedua, kalau di siklus lisis atau litik cycle, materi genetik dari virus dia tidak terintegrasi atau masuk ke dalam kromosom sel inang. Itu. Jadi karena dia tidak terintegrasi ke dalam kromosom sel inang, maka si materi genetik virusnya ini dapat diekspresikan dan membentuk virus baru. Gitu. Nanti karena pembentukan virus baru, selnya kekurangan energi dan bahan-bahan, akhirnya mati dan lisis. Gitu. Nah, kalau di sel lisogeni, materi genetiknya itu dia akan terintegrasi ke dalam kromosom si inangnya gitu. Jadi ada yang menginduksi siklus lisis, ada yang menginduksi siklus lisogeni gitu ya. Jadi nanti materi genetiknya ini materi genetik virusnya ini akan masuk ke dalam kromosom. Nah, ketika si selnya ini ingin membelah, kan ada yang namanya proses replikasi materi genetik dulu kan, replikasi DNA. Materi genetik yang tersisip ke dalam kromosom itu akan ikut tereplikasi dan akan terbawa ke masing-masing sel anak hasil pembelahan sel. Begitu. Nanti setelah si selnya ini awalnya kita sebut misalnya lagi masuk di siklus lisogeni nih. Kemudian kalau misalnya ada yang menginduksi agar masuk ke siklus lisis atau litik cycle, nah nanti materi genetik yang awalnya terintegrasi di kromosom bakteri, dia akan terpisah dari kromosom bakterinya dan akan diekspresikan untuk membentuk protein-protein penyusun virusnya. Baru nanti masuk ke siklus lisis, penyusunan si virusnya, ya kan? Baru nanti selnya akan lisis. Begitu. Tolong pelajari gambarnya baik-baik ya. Diperhatikan masing-masing prosesnya. Nah, selanjutnya ada metode untuk mendeteksi virus. Nah, metode yang pertama adalah PCR. Ini lagi hits banget kan ya sama COVID-19 ini atau virus SARS-CoV-2. Nah, jadi prosesnya adalah kalau misalnya pernah dengar ya pasti namanya swab atau RDT. Nah, kalau misal PCR ini kita pakai yang swab. Jadi misalnya kita pakai kasus SARS-CoV-2 ya. Nah, jadi pasien yang ingin kita diagnosa dia itu kena COVID atau enggak, kita ambil lendir yang ada di nasonya atau di hidung gitu ya, di saluran hidungnya dengan cara di swab. Nanti akan terambil lendirnya gitu. Nah, si lendir ini kita ekstraksi materi genetiknya. Jadi kalau ada virus, nanti kita akan mengekstraksi si materi genetik virusnya gitu. Jadi nanti materi genetiknya ini akan
terpisah dari pengotor-pengotor lainnya. Kan di dalam virus tadi ada protein kan, nah kita nggak pengen tuh ada yang protein si virusnya, kita cuma mau materi genetiknya aja atau asal nukleatnya aja, makanya kita harus ekstraksi dulu gitu. Baru nanti materi genetik yang sudah murni ini ya, yang sudah tidak ada pengotor lainnya, dia akan di PCR. Nah, di PCR ini sebenarnya polymerase chain reaction, berarti reaksi berantai dari polimerase. Nah, polimerase tadi apa? Untuk menggandakan materi genetik kan. Jadi, reaksi berantai untuk menggandakan materi genetiknya gitu. Nanti di PCR ini, apabila ada materi genetik virus, maka nanti akan menunjukkan suatu pita, atau kalau RT-PCR karena kita pakainya real time, dia akan memunculkan suatu puncak ya, kayak kalau ada gennya berarti nanti akan ada puncak hasil di PCR-nya gitu. Kalau tidak ada materi genetik virusnya, berarti kan tidak ada virusnya, maka tidak akan ada puncak di hasil PCR-nya. Puncak ya, kita sebutnya puncak aja gitu. Atau hasil PCR itu bisa disebut elektroforegram gitu. Nah, itu kalau yang ada metode ekstraksinya, itu yang atas, yang molecular test. Ada yang langsung salivanya di PCR ada, tapi itu kurang akurat. Karena memang virusnya banyaknya itu di bagian saluran hidung. Kalau di saliva tidak terlalu banyak ya. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya PCR ini itu prinsipnya adalah menggandakan materi genetik. Jadi kalau kita hanya bergantung dari materi genetik alami yang ada di lendir hidung pasien, itu terlalu sedikit untuk dianalisis. Makanya kita harus perbanyak dulu gitu. Nah, metode untuk memperbanyak materi genetiknya ini, atau di copy ya namanya, itu adalah PCR gitu. Nanti kalau misalnya hasilnya sudah cukup banyak, nanti baru bisa dianalisis begitu. Nah, untuk proses PCR-nya sendiri itu pertama ada proses denaturasi. Coba lihat gambar yang bergerak di paling atas, ada denaturasi. Jadi si untai gandanya itu terbuka karena suhu yang panas 90-an. Baru nanti akan masuk ke proses annealing atau penempelan primer. Jadi primer itu adalah situs awal dimulainya replikasi. Nah, baru nanti masuk ke fase extension gitu. Nanti di situ ada fase pemanjangan kopinya. Jadi dalam satu siklus akan dihasilkan 2 kali lipat dari jumlah template awalnya gitu. Satu siklus. Biasanya kalau satu kali PCR itu sampai 40 siklus begitu. Nah, nanti kopi hasil dari proses PCR ini itu akan ditempeli oleh suatu probe atau penanda yang namanya, di situ ada yang gambar bawah ada SYBR green. Nah, itu disebutnya cyber green. Nah, jadi ketika ada untai ganda, nanti si cyber green ini akan memberikan fluoresensi. Jadi semakin banyak fluoresensinya, semakin banyak pula DNA-nya gitu. Jadi dengan kata lain, apabila ada virus misalnya di sini SARS-CoV-2 di dalam sampel, nah berarti dia nanti akan teramplifikasi kan materi genetiknya gitu. Kalau ada virus, berarti ada materi genetik virus. Nanti materi genetik virus ini akan diamplifikasi oleh PCR. Lalu hasil kopi dari PCR ini akan ditempeli oleh si suatu probe yang akan berikan sinyal, dan sinyal itu yang akan dibaca oleh alatnya. Begitu. Nah, metode yang selanjutnya adalah metode ELISA. Sebelumnya kan PCR. Kalau di sini kita membutuhkan seluruh virusnya utuh atau komponen yang dapat dikenali, komponen protein yang spesifik untuk virusnya gitu, kayak semacam name tag virusnya gitu. Nah, kalau ELISA ini dia berbasis dari antibody ya, dari namanya adalah enzyme linked immunosorbent assay, immuno ya, berarti ada antibodinya gitu. Nah, untuk tahapan awalnya, jadi
ada suatu plate nih ya, plate itu lempengan dari plastik polistiren. Tuh ada polistiren surfaces, bisa dilihat di gambar. Nah, di lempengan tersebut ada yang menempel suatu antibodi. Nah, antibodi ini dia secara spesifik mengenali si virusnya. Nah, jadi di lempengan tersebut ada antibodi yang mengenali si virus gitu. Antibodi ini disebut antibodi primer, ya, antibodi yang menempel di platnya itu. Lalu misalnya kita si plate yang sudah ada antibodinya ini nanti kita kasih sampel dari pasiennya. Sampelnya misalnya serum gitu ya. Nanti di serumnya ini kita masukin ke si plate itu. Kalau ada virusnya, nanti virusnya akan menempel ke si antibodinya ini gitu. Nanti kalau si campurannya ini kita cuci gitu ya, itu si virusnya itu tidak akan lepas dengan mudah dari si antibodi primernya ini gitu ya. Nah, jadi setelah virusnya ini menempel ke antibodi primer, baru nanti ada si antibodi sekunder. Kalau di sini kita sebutnya HRP ya. Kalau yang tadi primer yang menempel di plat itu HPAB, Human Papilloma Antibody misalnya gitu. Nah, jadi ada yang namanya HRP. HRP ini bertindak sebagai antibodi sekunder gitu. Jadi dia menempel di bagian lain virusnya ini gitu. Nah, si HRP ini dia membawa suatu enzim ya yang dapat merubah substrat. Substratnya ini itu akan diubah menjadi zat yang berwarna gitu. Jadi apabila ada virusnya ini akan menempel ke bagian surface antibody, lalu kita cuci agar tidak ada pengotor lain, baru nanti kita tambahkan dengan antibodi sekunder. Antibodi sekundernya ini memiliki enzim yang dapat merubah substrat gitu. Nah, baru nanti setelah ditambahkan antibodi sekunder, kita tambahkan substratnya. Nah, kalau misalnya substratnya ini dia bereaksi dengan enzim yang menempel di antibodi sekunder, jadi kayak bayangin ada antibodi itu bentuknya Y gitu ya. Nah, di bagian bawah Y-nya itu, di bagian pangkalnya itu, dia ada enzimnya gitu, menempel. Nah, jadi ketika diberikan substrat dan bereaksi dengan enzim, warnanya akan menjadi misalnya warna kuning, akan berubah warna gitu. Jadi semakin banyak jumlah enzim yang terdapat di campuran tersebut, maka warnanya juga akan semakin pekat karena semakin banyak substrat yang berubah warna. Begitu. Jadi semakin banyak virus yang ada di dalam lempengan yang berikatan dengan antibodi yang menempel di lempengan, semakin banyak juga HRP yang menempel di virusnya, ya kan? Nah, jadi semakin banyak pula enzim yang dapat merubah substrat sehingga menjadi berubah warna. Jadi semakin pekat warnanya, semakin tinggi jumlah virusnya, gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk mengkultur virus. Yang pertama adalah inokulasi langsung ke hewan. Nanti kita ambil darahnya atau organ yang terinfeksi oleh virusnya, lalu kita ekstraksi virusnya. Lalu yang kedua, dia ada juga embrio. Jadi kita menggunakan embrio telur, begitu. Lalu yang ketiga ada yang menggunakan kultur. Nah, kalau untuk yang embrio, nah embrio ini tuh kita menggunakan telur yang masih hidup ya, yang bukan yang biasa di dapur gitu, enggak, biasanya itu sudah mati. Nah, kita gunakan telur yang memang masih fertil gitu. Nanti di telur ini ada beberapa bagian ya, ada bagian yang kantung yang deket embrionya, ada yang bagian kuningnya, yolknya ya, gitu. Ada yang bagian yang putih-putihnya. Tuh. Nanti tergantung mau jenis virus apa, kita bisa inokulasi atau tanamkan virus di bagian mana. Jadi kan tadi virus itu membutuhkan sel inang, ya kan? Membutuhkan sel inang untuk berkembang biak. Jadi kan di dalam telur ini ada beberapa sel ya, karena dia ada embrionya gitu. Jadi bisa digunakan sebagai inang virusnya. Jadi emang telurnya dikorbankan untuk
si virus, untuk mengkembangbiakan virusnya. Begitu. Misalnya ada yang inokulasinya di amnion, cairan amnion ya, yang dekat yang apa ya, cairan di mana tempat si embrionya berenang-renang gitu. Nah, itu biasanya kalau untuk virus influenza, mumps itu gondongan gitu. Ada juga untuk herpes gitu. Kalau herpes di bagian kuning telurnya, di yolknya gitu. Ya, oke, jadi macam-macam. Nah, selain dengan tadi telur, ada juga yang tadi ke kultur sel. Nah, jadi untuk kultur sel ini pertama kita ambil nih ya, misalnya sel dari manusia gitu ya. Kita ambil selnya, terus kita lepas dulu kan selnya itu kan asalnya masih berikatan di jaringan ikat ya kalau di manusia itu. Baru kita pisahkan si selnya ini menjadi sel-sel tunggal yang terpisah dari extracellular matrixnya menggunakan enzim. Nah, baru nanti kita inokulasi ke dalam medianya, lalu ditumbuhkan. Nah, nanti kan awalnya tuh di situ kita menggunakan botol atau flask. Di situ ada media warna merah. Awalnya tuh masih kosong. Nanti tuh kalau kita tungguin bisa penuh, bisa banyak. Gitu. Nah, nanti setelah dia konfluen, atau konfluen tuh maksudnya selnya sudah memenuhi seluruh permukaan di wadahnya itu, tempat dia tumbuh, baru kita tambahkan virusnya, baru nanti kita cek, kita tumbuhkan virusnya, terus inkubasi. Nah, awalnya kan selnya penuh tuh. Nah, yang warna biru di situ, yang gambar paling bawah, itu kan awalnya penuh tuh selnya. Kalau yang sel hidup tuh warna biru. Nah, kalau selnya udah lisis karena udah banyak virus, itu membentuk suatu plak-plak putih. Jadi kopong gitu di situ karena selnya pada mati. Begitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk mengkultur virus. Nanti si virusnya ini maupun dari kultur sel atau embrio itu bisa dipurifikasi gitu. Jadi begitu ya proses mengkultur virus, ada tiga, maaf. Nah, jadi di virus itu macam-macam ya. Tadi kan kita udah belajar masing-masing klasifikasinya yang banyak itu. Nah, di sini juga ada klasifikasi virus. Tadi kan yang pertama ada envelope dan naked virus. Ada yang berdasarkan klasifikasi Baltimore. Ada juga yang berdasarkan inangnya. Ada yang inangnya itu prokariot, ada yang eukariot. Ya, di sebelah kiri itu di situ ada virus dengan materi genetik DNA, ada yang RNA. Ya, ini adalah contoh virus yang menginfeksi sel eukariot, atau kalau di gambar ini sel hewan. Ya, yang atas itu DNA, yang bawah RNA. Gitu. Oke. Bentuknya juga macam-macam ya. Tuh. Struktur dan bentuknya pun tuh beragam gitu, banyak virus tuh. Lalu di sebelah kanan itu ada virus yang biasanya menginfeksi bakteri. Memang bentuknya begitu, ada nukleokapsid ya kan. Lalu ada kakinya, ada lehernya, itu yang panjang yang menghubungkan antara nukleokapsid dengan kakinya, itu ada lehernya gitu, kita sebutnya leher. Ada juga yang single stranded DNA ya, bentuknya seperti benang, yang FDM13 gitu. Ya, jadi ada macam-macam virus yang menginfeksi. Ada yang menginfeksi prokariot, ada yang menginfeksi eukariot. Nah, di sini saya akan cerita tentang salah satu virus yang menginfeksi manusia. Misalnya adalah golongan retrovirus. Ya, golongan retrovirus ini contohnya adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV yang akan menyebabkan penyakit AIDS atau immune disease. Ya, nah jadi kalau untuk virus HIV ini atau retrovirus, dia materi genetiknya adalah RNA. Lalu dia memiliki enzim reverse transkriptase. Berarti dia golongan, kalau Baltimore, 6 atau 7 ya. Ayo coba nanti kalian cari. Itu ya, antara 6 atau 7. Gitu. Nah, jadi kalau materi genetiknya itu RNA, lalu di dalamnya itu ada enzim yang tadi diproses 5A masuk 5A kan ada yang tadi dipakai untuk replikasi, lalu ada juga yang dipakai untuk membentuk virusnya. Nah, ini maksudnya dibawa di bagian virionnya.
ya. Enzimnya ini contohnya ada tadi reverse transkriptase tadi, karena di inang aslinya tidak ada yang namanya reverse transkriptase, dia hanya dari virus gitu. Kalau di inangnya, kalau reverse transkriptase kan cetakannya RNA